Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, jadi setelah kejadian kartu merah di pertandingan Manchester United melawan Tottenham Hotspur, Bruno Fernandes itu setelah itu melakukan wawancara gitu. Bisa ya, habis kena kartu merah wawancara ya. Dengan stasiun televisi BBC ya. BBC itu kayak TVRI-nya Inggris lah. Jadi rupanya kayak ini makanya sih PR ya, sekali lagi ya, media nih, tim medianya Manchester United nih, public relation-nya nih. Dia bilang dia yang minta untuk diinterview ya. Karena dia merasa di sini dia bilang bahwa rekan-rekannya itu harus deserve ya, mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka tunjukkan di pertandingan hari ini, walaupun kekurangan satu pemain ya. Dan Guela yang dikeluarkan. Dalam hal ini dia merasa bahwa ya dia mengecewakan teammate-nya, teman-temannya. Terus Bruno ini membela diri lah dalam kata tanda kutip ya, bahwa ya dia bilang itu bukan kartu merah gitu. Karena di perspektif gua, di pandangan gua ya, oke itu foul ya. Tapi memang ada kontak, wasit melihat ada kontak, tapi dia nggak menyentuh sebenarnya katanya. Bahwa ankle-nya dia yang kena kakinya, karena dia agak kepleset, kakinya ngejulur, terus sehingga ankle-nya ketarik ke depan gitu, kena James Maddison, dan bilang ya itu memang foul, oke, tapi nggak serush itulah. Kalau gue bilang dapat kartu kuning, oke, gue terima, tapi kalau dari lebih dari itu ya dia kecewa ya. Terus ditanyakan juga, dia bilang juga bahwa ya setelah kartu merah itu ya susah dalam perjuangan teman-temannya ya. Mereka mencoba dengan kekuatan lebih, dengan sesuatu yang lebih cepat, yang lebih ngalir, lebih lancar, ya lebih rush gitu dia bilang. Ya memang sih, tapi kan karena Tottenham juga agak mengendorkan sedikit permainan ya. Tapi ya kita melakukan ada juga kesalahan setelah itu, ya kena panis, akhirnya 2-0 terus 3-0. Tapi ya dia bilang sih kartu merah itu sangat buruk, dan dia sangat mengapresiasi perjuangan teman-temannya yang terus mencoba dan kembali bermain, yang dimana itu sebenarnya sih bukan sesuatu, itu hal yang mustahil ya, apalagi dengan ini. Cuman mereka memberikan effort dan karakter. Nah, jadi ini sih banyak yang memuji dalam arti ya, mungkin kayak Ten Hag juga, bahwa ini salah satu bentuk karakter kepemimpinan gitu, bahwa dia maju untuk bertanggung jawab bahwa ini adalah kesalahan dia dan mengapresiasi kerja keras teammate-nya. Oke. Terus pertanyaannya kan ya, kita fans nggak perlu dengan wawancara lo di BBC gitu. Yang kita perlukan adalah apa yang lo lakukan di lapangan. Itu Bruno ya. Cuman kalau gue melihat sih sebenarnya ini, nggak tahu ya orang tuh melihat apa enggak ya, ini salah satu bentuk public relation juga, media juga, untuk menunjukkan bahwa sang kapten dan semuanya itu masih berjuang loh. Menunjukkan di dressing room masih berjuang loh. Nggak ada tuh berita bahwa lost dressing room, bahwa udah nggak percaya manajer. Nah ini sebenarnya salah satu bukti contoh bahwa ya ini PR sih, menunjukkan itu. Dan dia mau kok Bruno melakukan hal itu gitu. Berarti kan sebenarnya secara logis sistematis ya nggak ada kejadian nih sebenarnya apa-apa di dressing room yang membuat ya berita-berita lah, pemain down lah, pemain nggak percaya Ten Hag lah. Ya murni kalau gue bilang sih ada kebingungan. Masih dalam ada bentuk kebingungan terhadap gaya main yang diterapkan. Kok lama sih? Ya, kan gue udah pernah bilang, Manchester United
11 tahun tanpa arah, idealisme bermain yang tidak ada, di mana sebelumnya dengan cara United Way yang bebas tanpa ada pola dan struktur, sekarang begitu dibikin struktur permainan, konsep permainan pada bingung. Nah, itu. Terus di lanjutan juga dia wawancara, dia mengatakan bahwa ya kita akan datang ke Porto untuk menang. Ya, ini janjinya Bruno Fernandes nih, ya. Bahwa akan ada pertandingan yang sulit di Porto, ya. Yang dimana dia sih eligible ya, bisa ya untuk main ya. Tapi di Liga 3 pertandingan ke depan dia tidak akan bisa main. Dimana kan Bruno ini kan dulu dari Sporting Lisbon ya, yang Porto itu kan ibaratnya sama Benfica itu kan musuh bebuyutan lah gitu ya. 2 kota kan, Lisboa sama Oporto. Nah, dia bilang dia mengenal tim Porto, apalagi dengan pelatih barunya yang juga merupakan dulu asisten pelatihnya Sergio Conceição, si Vitor Bruno. Dia bilang tim yang Porto itu sih sangat improving under the new manager, dan kita respect bahwa akan ada pertandingan yang berat di sana. Tapi kita ke sana untuk menang, karena itulah yang selalu kita untuk pikirkan. Nah, bicara sih gampang ya Bruno ya, berbicara gampang. Coba tunjukin lah dengan, kalau memang lu memang punya skill di atas rata-rata yang seperti gua akui juga, ya lo tunjukkanlah jadi pembeda gitu loh, pembeda yang baik, pembeda yang menuju kemenangan, bukan pembeda jadi penyebab kekalahan gitu. Itu kan sebenarnya yang diinginkan fans kan itu gitu kan, kebutuhannya tuh itu aja gitu loh. Ya tunjukkan lah gitu loh. Jujur pertandingan lawan Porto sih gue bilang berat. Kita terakhir tuh menang waktu yang semifinal Champions League 2009 yang si Ronaldo bikin tendangan keras itu. Sebelumnya kita pernah kalah sama waktu zaman Jose Mourinho manajernya Porto. Kita kalah 2-1 di situ di Old Trafford 1-1. Kalah ini kan agregat kan. Jadi oke, Bruno, public relation lo bagus, Manchester United public relation lo bagus. Kalau misalnya ada orang yang bisa ngelihat sih, sebenarnya ini menunjukkan bahwa dia masih komitmen terhadap manajer, terhadap klub, teman-temannya juga menunjukkan kepemimpinan. Tapi yang kita butuhkan adalah apa yang terjadi di lapangan. Kan kita bingung kadang-kadang gitu loh. Lu latihan ngapain aja sih gitu loh. Lu waktu latihan nggak mengkomandoin anak buah lo gitu ya. Lo nggak mengkoordinasikan anak buah lo gitu. Kan itu yang jadi pertanyaan kita gitu. Kok di lapangan beda gitu. Jadi ya gue sih, kita terima aja dulu ini ya dengan positif apa yang dibilang oleh Bruno Fernandes. Cuman jangan juga jadi tong kosong bunyi nyaringnya gitu loh. PR doang yang bagus, komersial doang yang bagus, praktek di lapangan tapinya nol. Nah itu oke. Terus berita kedua mungkin untuk pertandingan Carabao Cup melawan Leicester City di babak keempat Carabao Cup, kita akan berlangsung pada tanggal 30 Oktober ya, hari Rabu 2024 bulan depan. Ya kalau masih membaik sih bisa menang sebenarnya ya, tapi ya gak apa, domestic cup kan, supaya ada yang bisa dibanggain. Ten Hag juga bisa bilang kita udah 3 piala loh, ya apa, ambil aja. Oke, jadi itu aja tanggal 30 Oktober jadwal Manchester City 2024 hari Rabu ya, dini hari. Tapi untuk sementara kita akan fokus di 2 pertandingan ke depan, yaitu melawan Porto juga melawan Aston Villa tandang. Oke, sampai di situ aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel. Oh ya, satu lagi. Di fase ini nanti juga MU masih ada grup Big Six ya. Jadi agak berat juga nih sebenarnya kalau untuk mencapai Carabao Cup final atau mencapai juara. Nah itu yang gue bilang agak berat juga. Ya, tapi ya mau nggak mau, untuk menyelamatkan muka fans, membahagiakan fans, ya kemenangan lah, mau apapun itu.
Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.